Halo. Kring, halo. Mari kita akan baca kitab suci kita yang tadi sudah saya katakan, Matius pasal 9 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Elohim. Adapun Yesua sementara melintas dari sana, ia melihat seseorang yang dipanggil Matius sedang duduk di balai cukai. Lalu berkatalah Yesua kepadanya, "Ikutlah aku." Dan setelah bangun, Matius mengikutinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baiklah kita belajar memahami bahwa yang satu ini, maksud saya tokoh yang satu ini dari 12 Rasul Yesus Hamasiah yang begitu istimewa menurut saya kalau kita lihat dari latar belakangnya. Untuk memahami hal tentang cukai atau pajak, pemerintah Romawi sekali lagi membutuhkan cara yang paling efektif dan efisien untuk menarik pajak dan mendapatkan yang sebanyak-banyaknya melalui cara yaitu menunjuk orang yang dipercaya untuk memungut cukai. Dan kita di sini diperhadapkan dengan salah satu tokoh yaitu Matius. Jalan yang ditempuh oleh pemerintah Romawi melalui lelang hak memungut cukai. Tentunya ini di daerah-daerah tertentu. Bila berhasil mengumpulkan uang melalui jumlah yang telah ditentukan, maka kelebihannya itu menjadi haknya si pemungut cukai. Maka jelaslah bahwa cara pengumpulan pajak seperti itu memberikan peluang yang besar bagi si pemungut cukai untuk memperoleh kesempatan yang besar mendapatkan uang sebagai milik pribadi juga. Baiklah, sekarang kita akan melihat tentang tokoh yang satu ini, yaitu si Matius. Kita akan lihat, kalau boleh saya beri judul khotbah ataupun renungan di saat ini, serius penuh. Serius penuh. Yang pertama, dari sudut pandang Yesua Hamasiah, serius penuh Yesua dalam pemanggilannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Yesua memanggil Matius, ia memanggil orang yang sangat dibenci oleh orang banyak. Apakah tidak salah pilih Yesua memanggil orang yang dalam tanda petik dibenci banyak orang? Mari kita akan melangkah maju, di mana contoh dari Perjanjian Baru, kuasa Yesua menembus segala waktu dan menembus batas pandang. Dia lebih menghargai kemungkinan perubahan ke arah kebaikan yang ada di dalam diri orang tersebut, yaitu kemauannya untuk merubah sikap hidupnya. Nah, kita melihat di sini bahwa Yesua melihat potensi yang ada di dalam diri Matius. Orangnya karena
latar belakangnya pemungut cukai, orangnya teliti, rajin, serius dalam kerjanya, penuh suatu kecermatan. Lah, oleh sebab itu mari melangkah hal yang kedua, serius penuh dalam menanggapi panggilan Yeshua HaMasiah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kota Kapernaum terletak di wilayah kekuasaan Herodes Antipas. Kemungkinan besar Matius bekerja tidak langsung kepada pemerintahan Romawi, tetapi kepada Herodes yang pada waktu itu sebagai raja wilayah. Pada waktu itu jalan raya yang menghubungkan Mesir atau Mitsarayim dan Damaskus yang disebut jalan laut itu menerobos kota Kapernaum, memasuki wilayah perdagangan Herodes. Nah, di sini Matius tentu saja salah satu pemungut cukai semua barang yang keluar masuk wilayah tersebut. Sudah barang tentu Matius pernah mendengar ataupun melihat tentang Yeshua HaMasiah, orang muda yang dari Galilea tersebut yang datang membawa berita baru dan bahkan sudah terbukti merubah kehidupan manusia ke arah pembaharuan. Kerinduan Matius pada waktu itu terjawablah ketika dia baru sibuk di meja cukai. Yeshua tiba-tiba datang dan memanggilnya, "Ikutlah aku." Dalam kata lain, Yeshua menyodorkan panggilan kepada Matius. Matius langsung menanggapi siap. Siap dalam arti siap kehilangan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Ambisi ketentraman yang dibangun melalui bendawi direlakan berlalu tanpa arti. Meja cukai ditinggalkan dan yang dibawa oleh Matius ini dalam mengikut Yeshua. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak percaya, tetapi saya memberikan suatu pemahaman bahwa yang dibawa oleh Matius hanyalah pena ataupun alat tulis yang mungkin para murid yang lain memandangnya rendah. Orang kaya, banyak duit, kok datang pada Yeshua yang dibawa hanyalah pena. Mungkin saat sekarang juga banyak hamba-hamba Elohim Yahweh yang memandang rendah seseorang ataupun abdinya yang datang kepadanya hanya membawa sesuatu yang tidak berarti. Stop dulu. Kita akan pahami Matius tentang hal yang dibawa ke hadapan Yeshua dalam menanggapi panggilannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi, Yeshua bersedia menerima apa saja yang dibawa oleh para murid, dan itu sangatlah berarti ketika di tangan Yeshua. Ataupun dengan kata lain, ketika Yeshua memakainya akan menjadi sesuatu yang penuh arti dan makna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Matius mempersembahkan keterampilannya hal tulis-menulis, kecakapannya untuk menulis sebuah buku tentang
kehidupan Yesus Hamasiah beserta ajaran-ajarannya. Kemudian siapa pada waktu itu yang menyangka bahwa pena yang dibawa oleh Matius sangat besar makna dan artinya. Terbukti saat sekarang menjadi sebuah kitab yang terpenting dan bahkan yang terbesar mendunia. Kitab Matius yang ditulis oleh Matius. Karena ketika menanggapi panggilan Yesus Hamasiah serius penuh. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita menanggapi panggilan Yesus Hamasiah, kita persembahkan yang terbaik menurut apa yang kita miliki. Karena mungkin dalam pandangan manusia itu tidak berarti. Tetapi ketika Yesus memakai kita untuk menjadikan sesuatu, hal yang kita persembahkan yang tidak memiliki arti apa-apa, ketika di tangannya akan menjadi sesuatu yang besar dan memiliki nilai yang kekal. Amin. Bapak Yahweh memberkati.